Halo anak-anak, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat, semangat, berprestasi. Anak-anak, minggu ini kita akan mempelajari tema baru lagi loh. Temanya sama ternyata, masih kebutuhan buku. Tapi yang berbeda adalah subtemanya. Kalau kemarin subtemanya adalah rumah. Kalau minggu ini subtemanya adalah alat komunikasi. Nah, alat komunikasi itu kira-kira apa saja ya? Ada telepon, ada handphone, pokoknya banyak. Coba ya anak-anak dengarkan. Jangan lupa sambil mendengarkan, telinganya dibuka dulu, tangannya dilipat. Selamat mendengarkan. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat, semangat, berprestasi. Wah, anak-anak TK Steril Cakung hebat-hebat ya. TKA hebat, TKB juga hebat. Anak-anak pintar, minggu ini kita akan mempelajari tema kebutuhanku dengan subtemanya baru loh. Kira-kira subtemanya apa ya? Subtemanya adalah alat komunikasi. Nah, contohnya di sini ada gambar apa ini? Siapa tahu? Ya, ini adalah gambar handphone. Dan di sini ada gambar laptop. Mari kita pelajari lebih jauh lagi. Anak-anak, kira-kira apa sih kegunaan dari alat komunikasi? Alat komunikasi digunakan untuk kita saling bertukar informasi atau bertukar pesan. Coba ya, kira-kira apa saja nih? Yang pertama, untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan atau informasi. Contohnya, misalnya terjadi banjir di Bandung. Nah, dengan menggunakan alat komunikasi ini, kita bisa tahu kira-kira di daerah mana yang terkena dampak banjir dan apa saja yang terjadi di sana. Sedalam apa banjir di sana? Nah, kita bisa tahu karena adanya alat komunikasi. Yang ketiga, alat komunikasi digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Dengan alat komunikasi ini, kita bisa saling berbicara walaupun misalnya ibu gurunya ada di sekolah, anak-anaknya di rumah. Tapi, anak-anak dan ibu guru masih tetap bisa melakukan komunikasi walaupun tidak di ruangan yang sama. Yang keempat, alat komunikasi ini bisa menambah teman. Selain kita bisa bertemu langsung, berkenalan langsung dengan orang-orang di sekitar, kita juga bisa menggunakan alat komunikasi ini untuk mencari teman. Dan yang terakhir, karena pada saat ini kita sedang mengalami pandemi, yaitu pandemi virus corona, di mana kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung, maka alat komunikasi ini digunakan untuk kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ibu guru di sekolah atau ibu guru di rumah dengan anak-anak di rumah masing-masing. Kita masih tetap bisa belajar bersama-sama loh. Makanya harus tetap semangat ya, supaya kita menambah pengetahuan dan semakin pandai. Macam-macam alat komunikasi tradisional. Anak-anak pada zaman dulu, sebelum adanya listrik, sebelum adanya paket internet, orang-orang juga bisa melakukan komunikasi. Kira-kira mereka menggunakan apa saja ya? Coba kita lihat yang pertama. Dengan menggunakan surat. Nah, kita bisa menuliskan apa saja di sebuah kertas yang akan kita kirimkan kepada orang-orang yang mau kita berikan informasi. Setelah selesai menuliskan suratnya, kita masukkan ke dalam amplop. Kemudian amplopnya ditutup yang rapat. Tapi jangan lupa juga harus ditambahkan perangko. Setelah itu, kirim deh ke kantor pos. Dari kantor pos nanti akan dialihkan ke tukang pos, sehingga nanti surat yang sudah kita buat dapat diantarkan kepada orang yang ingin kita berikan surat tersebut. Ada lagunya loh. Coba yuk kita nyanyi. Aku tukang pos, rajin sekali
bersepeda. Siapa saja aku datangi, tidak kupilih miskin dan kaya. Kring kring pas, kring kring pas. Nah, yang kedua adalah kentongan ini terbuat dari bambu. Nah, tapi bambunya diberi lubang supaya ketika kita pukul bambunya atau kentongannya, suaranya bisa terdengar dari kejauhan. Sampai saat ini, biasanya kentongan juga masih digunakan. Diletakkannya di pos ronda. Ketika malam kalau ada yang berjaga, bapak-bapak yang sedang ronda akan memanggil temannya dengan memukul kentongan tersebut. Contohnya seperti ini. Tong, 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 tong. Nah, kalau ada maling juga, biasanya kentongan ini dibunyikan secara terus-menerus supaya orang-orang waspada. Ternyata kentongan ini masih sering kita gunakan ya, apalagi yang di sekitar rumahnya masih terdapat pos ronda. Yang ketiga, ada telegraf. Nah, telegraf ini adalah alat komunikasi yang terbuat dari lempengan kuningan. Coba kita lihat. Tapi kalau sampai saat ini, sepertinya telegraf ini sudah tidak digunakan lagi anak-anak, karena hampir mirip. Jadi, kalau sekarang kita bisa menggunakan SMS atau WhatsApp. Kalau orang zaman dulu menggunakan telegraf untuk membagi pesan. Yang keempat ini, siapa tahu ini gambar apa ya? Ini adalah beduk. Beduk ini juga masih digunakan sampai sekarang. Dan biasanya terdapat di masjid atau musola. Kalau anak-anak perhatikan, biasanya akan terdengar suaranya. Duk, 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 duk. Nah, beduk ini terbuat dari kayu. Dan di bagian ujungnya ditutup dengan menggunakan kulit sapi. Tentunya yang sudah dikeringkan ya. Kalau dipukul, akan menimbulkan suara yang cukup keras. Yang kelima adalah lonceng. Lonceng ini juga sama, masih kita gunakan sampai sekarang. Terutama digunakan di gereja-gereja untuk memberikan informasi apabila pada jam doa, jam 12 siang, jam 6 sore. Dan lonceng ini juga bisa digunakan untuk memberitahukan apabila ada umat yang sedang atau sudah meninggal. Jadi akan dibunyikan lonceng untuk menandakan hal-hal tersebut. Dan bunyinya ini adalah macam-macam alat komunikasi modern. Kira-kira ada apa saja ya? Coba kita lihat yuk satu persatu. Yang pertama adalah radio. Radio ini hanya bisa kita dengar, tapi berita atau informasinya tidak bisa kita lihat. Karena radio ini hanya menghasilkan suara. Terkadang ada juga berita yang disiarkan di radio. Ada juga lagu-lagu atau berkirim salam dengan melalui radio. Seru sekali deh pokoknya anak-anak. Siapa yang di rumahnya masih punya radio? Wah, ternyata masih ada juga ya. Nah, kalau radio ini adalah komunikasi satu arah. Karena kita hanya bisa mendengarkan tanpa bisa membalas orang yang berbicara di dalam radio tersebut. Bisa sih, tapi kita harus mengirimkan pesan ke penyiarnya. Yang kedua adalah TV atau televisi. Kalau tadi radio hanya bisa kita dengar suaranya, nah kalau TV suaranya juga bisa kita dengar dan ada gambarnya juga. Siapa yang di rumahnya tidak ada TV-nya? Rata-rata hampir semua orang masih punya ya TV. Biasanya TV itu bisa digunakan untuk melihat berita, menonton film, kartun, Ipin Upin, kemudian menonton sinetron, ataupun menonton drama Korea. Yang ketiga adalah gambar pager. Walaupun tulisannya pager, tapi dibacanya pager ya anak-anak. Ini merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkirim pesan. Jadi,
kita bisa membaca pesan di pager tersebut. Tapi untuk membalasnya tidak semudah kalau kita menggunakan handphone pada masa sekarang. Kalau zaman dulu kita ingin mengirimkan pesan, kita harus menelepon dulu. Nah, setelah kita menelepon, baru nanti pesannya akan diketikkan dan dikirim ke orang yang kita tuju. Yang keempat, ini adalah gambar telepon. Telepon ini kita bisa melakukan komunikasi dua arah. Contohnya misalnya Bu Guru ingin berbicara kepada anak-anak di rumah. Nah, walaupun tidak dalam satu tempat yang sama, kita masih bisa mengobrol bersama-sama dengan menggunakan telepon ini. Tapi kalau telepon harus terhubung dengan kabel-kabel yang ada di rumah. Kalau kabelnya dicabut, tidak bisa digunakan lagi teleponnya. Nah, kalau ini adalah HP atau walkie-talkie. Sama seperti telepon, tapi kalau telepon bisa jarak jauh. Misalnya ibu guru di Bandung, anak-anak di Lampung. Nah, kita masih bisa berkomunikasi dengan telepon. Tapi kalau menggunakan HP ini, bisa sih kita berbicara antara satu dengan yang lain. Tapi ada jaraknya, dan jaraknya biasanya tidak terlalu jauh. Seperti itu. Dan kalau HP ini, kita tidak bisa mengetik pesan. Sama sih, seperti telepon juga kita tidak bisa mengetik pesan. Ini adalah gambar HP atau handphone. Nah, benda kecil ini sangatlah pintar. Karena dalam satu benda yang kecil ini dapat melakukan berbagai hal. Contohnya, kita bisa membuat pesan dalam bentuk tertulis. Kita mau mengirimkannya ke orang lain bisa dengan menggunakan SMS atau WhatsApp atau aplikasi lainnya. Apabila anak-anak ingin melihat wajahnya langsung ketika berbicara juga bisa dengan melakukan video call. Nah, kalau anak-anak ingin melihat berita juga bisa di handphone ini. Bisa melalui YouTube, bisa juga melalui web. Dan handphone ini juga kita bisa bermain games. Tapi ingat ya, bermain gamesnya jangan terlalu banyak, nanti matanya sakit. Kalau digunakan untuk belajar sih, silakan. Tapi kalau digunakan hanya untuk bermain games atau menonton film, ayo hati-hati. Ini adalah gambar komputer dan gambar laptop. Fungsinya hampir sama. Bisa digunakan untuk mengetik, digunakan untuk mencari informasi dengan melalui Google. Bisa juga mencari video di YouTube. Tapi perlu diingat juga, laptop atau komputer ini membutuhkan kuota internet. Kalau komputer biasanya harus dihubungkan dengan kabel-kabel dan stok kontak. Karena kalau tidak, nanti komputer bisa mati. Tapi kalau laptop bisa dibawa kemana-mana anak-anak. Tapi ya tentunya juga dalam waktu yang terbatas. Karena apabila baterainya habis, harus tetap dicas juga. Nah, kalau ini adalah alat komunikasi dalam bentuk media cetak. Ini adalah koran. Di dalam koran ini terdapat banyak sekali informasi. Ada bencana alam, ada tentang bisnis, ada tentang pekerjaan. Pokoknya banyak deh, bahkan lowongan pekerjaan juga ada. Biasanya kalau koran, gambarnya tidak sebanyak majalah, lebih banyak tulisannya. Nah, kalau yang berikut ini adalah, di dalam majalah ini biasanya banyak terdapat gambarnya, apalagi majalah untuk anak-anak seperti Mombi dan Bobo. Siapa di sini suka sekali membaca majalah? Bu Tasya juga suka, pasti Bu Resta juga suka, Bu Maria apalagi. Siapa di sini anak-anak yang suka membaca majalah? Seperti kakak TKB ada beberapa yang sudah bisa membaca ya, hebat sekali. Nah, kalau anak-anak yang belum bisa membaca, tidak apa-apa. Nanti juga akan bisa kok, karena aku pasti bisa. Anak-anak begitu banyak manfaat dari alat-alat komunikasi. Tapi perlu diperhatikan, penggunaan yang terlalu sering, apalagi alat komunikasi dalam bentuk handphone, komputer, laptop, tab,
ya penggunaannya. Kalau digunakan untuk belajar, tidak apa-apa. Tapi kalau digunakan untuk bermain games dalam waktu yang lama, ayo hati-hati nih. Nanti seperti kakak ini deh. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya dengan kakak ini? Kakak ini dibawa ke rumah sakit karena matanya bermasalah. Karena terlalu sering sekali bermain games di handphone, jadi matanya sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Kita coba lihat ya. Coba perhatikan. Seperti ada yang aneh ya di matanya ya. Nah, matanya terbuka sendiri padahal kakaknya ini sangat ingin tidur. Tapi karena syaraf matanya rusak karena terlalu sering melihat layar komputer atau laptop dan juga handphone, jadinya seperti ini deh. Kakaknya tidak bisa memejamkan matanya, kasihan sekali ya. Nah, tuh matanya bergerak-bergerak sendiri anak-anak. Kasihan. Coba kita lihat video berikutnya. Nah, ini juga ada anak kecil. Kira-kira kenapa ya? Coba yuk kita lihat bersama-sama. Berapa lama beda main HP, Pak? Lama sekali. Oh. Nah, apakah anak-anak dengar? Akibat terlalu lama bermain HP, matanya jadi tidak bisa diturunkan bola matanya. Aduh, kalau seperti ini harus dioperasi deh. Makanya anak-anak berhati-hati ya. Gunakan alat komunikasi ini dengan bijaksana. Kalau untuk kebaikan, boleh. Untuk menghubungi kakek, nenek, mama, papa, orang-orang tersayang, itu boleh. Untuk belajar juga boleh. Tapi kalau bermain games atau menonton video terlalu lama, harap hati-hati. Nah, sampai dengan sekarang, kita masih harus belajar dengan menggunakan alat komunikasi, seperti video YouTube, ataupun Google Meet, atau Zoom, atau melalui WhatsApp. Harap bersabar ya anak-anak, karena kita semua harus melindungi diri kita dari virus corona, supaya semuanya selamat. Oke? Demikian video tema pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ya. Sampai jumpa di video tema yang selanjutnya. Dadah anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Aku tukang terus rajin sekali, suratku bawa naik sepeda, siapa saja aku layani, tidak ku